Sejak meraih gelar Scudetto terakhir di musim 2019-2020, praktis hegemoni Juventus belum kembali lagi. Si nyonya tua lebih banyak berkutat dengan persoalan non-teknis yang membuat mereka jauh dari gelar juara. Setelah dihujani berbagai masalah musim lalu, salah satunya adalah capital gain atau skandal pemalsuan dokumen transfer dan keuangan. Dan membuat Juventus harus terlempar dari peringkat 4 besar. Sehingga si nyonya tua batal berlaga di Liga Champions, bahkan kompetisi antar klub Eropa musim ini. Musim ini Juventus banyak berbenah. I Bianconeri melakukan bersih-bersih gak hanya dari sisi manajerial. Pavel Nedved ditendang, Maurizio Arrivabene juga tidak lagi di jajaran manajerial. Juga orang yang berjasa bagi kebangkitan Juventus pasca Calciopoli, yakni Andrea Agnelli juga mundur akibat kasus capital gain. Kendali La Spezia Signora kemudian dipegang sementara oleh bos Exor Group John Elkann, yang juga sepupu Andrea Agnelli. John Elkann kemudian menunjuk Maurizio Scannavino sebagai CEO baru Juventus dan Gianluca Ferrero sebagai presiden baru Juventus. Maurizio Scannavino adalah bos di dua surat kabar terkemuka Italia, yakni La Repubblica dan La Stampa. Sedangkan Gianluca Ferrero adalah sosok penting di balik bank terbesar di kota Turin, yakni Banca del Piemonte. Dan yang paling vital adalah, John Elkann menunjuk Cristiano Guintoli yang dibajak dari Napoli. Cristiano Guintoli selama ini adalah sosok kunci di balik kesuksesan Napoli meraih Scudetto musim lalu. Proyek baru pun disiapkan di area teknis oleh Cristiano Guintoli. Giovanni Mana akan membantu Cristiano Guintoli di posisi direktur olahraga. Sementara di posisi pelatih, John Elkann tetap percaya pada kemampuan Max Allegri. Proyek baru pun dimulai. Jika di musim-musim sebelumnya, Juventus lebih banyak mengandalkan sosok-sosok tua berpengalaman macam Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci sampai Juan Cuadrado. Juventus pun memulai proyek baru dengan berbekal banyak pemain muda berkelas. Winger asal Inggris Samuel Iling Junior dan gelandang Fabio Miretti masih berusia 20 tahun. Gelandang Nicolo Fagioli berusia 22 tahun. Lalu ada dua pemain muda jebolan tim Juventus Primavera, yakni bek tengah Dean Huijsen dan gelandang serang Kenan Yildiz yang sama-sama masih berusia 18 tahun. Selain itu nama-nama seperti Andrea Cambiaso, Moise Kean, Hans Nicolucci Caviglia. Rekrutan baru Timothy Weah dan Dusan Vlahovic juga masih berusia 23 tahun. Dengan begitu banyaknya pemain muda tersebut, rata-rata usia pemain Juventus saat ini adalah berusia 26 tahun. Lebih muda 2 tahun dibandingkan musim lalu, yakni 28 tahun. Program Rejuvenalia atau memperbanyak jumlah pemain asli Italia di skuad I Bianconeri pun semakin diperjelas. Juventus sadar betul, kesuksesan terakhir mereka di kejuaraan antar klub Eropa saat menjuarai Liga Champions musim 1995-1996, mengandalkan mayoritas pemain asli Italia. Pilar-pilar utama mereka saat itu diantaranya adalah Fabrizio Ravanelli, Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Angelo Peruzzi, Michel Padovano, Ciro Ferrara, Gianluca Pesotto, Antonio Conte dan Moreno Torricelli. Armada asli Italia ini membuat Juventus berjaya di Eropa saat itu. Manajemen Juventus saat ini percaya, DNA kesuksesan di masa lalu dengan pemain asli Italia bisa membantu mereka menapak tilas kesuksesan skuad asuhan Marcelo Lippi saat itu di masa depan. Tentunya tujuannya jelas, menjadi juara lagi di ajang antar klub Eropa, utamanya Liga Champions. Di Juventus saat ini sudah ada 12 pemain asli Italia, dari total 26 pemain di tim utama musim ini, yang artinya, nyaris separuh dari skuad utama Juventus berisi pemain asli Italia. Di antaranya adalah Carlo Pinsoglio, Mattia Perin, Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Hans Nicolucci Caviglia, Fabio Miretti, Nicolo Fagioli, Moise Kean. Jumlah ini bisa saja bertambah jika kabar yang beredar bahwa Juventus sedang melihat celah untuk memboyong kiper PSG, Gianluigi Donnarumma dan bek tangguh Torino, Alessandro Buongiorno.
Kendati masih banyak fans yang selalu kurang puas dengan cara bermain Juventus di bawah Max Allegri, yang dianggap monoton dan terlalu defensif. Juventus yang hanya menang dengan skor-skor tipis. Tapi, Juventini harus tahu, suka atau tidak, dengan cara bermain seperti itu, Juventus pelan-pelan mulai mendekati level Inter Milan yang menjadi favorit kuat kandidat Scudetto musim ini. Si Nyonya tua mulai menikmati bagaimana menjalani sebuah kompetisi seperti biasanya. Grinta atau semangat Lo Spirito mereka telah kembali. Max Allegri adalah sosok pelatih yang adaptif. Dia tahu, kapan harus membuat Juventus bermain membosankan tapi menang. Kapan membuat Juventus tampil menyerang dan menang. Tentunya Juventini harus bersabar, karena Juventus sedang dalam masa membangun ulang skuad juara. Jadi, jika ada Juventini yang tidak sabar dan selalu menuntut permainan cantik melulu dari skuad Juventus saat ini, akan lebih baik bagi mereka untuk pergi menonton sirkus saja. Forza Juve!